Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Dewi Anggalini, SPD SIP MPA, dosen dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Governansi Publik, Administrasi Pembangunan, dan Manajemen Konflik Sektor Publik. Video ini ditujukan untuk pemenuhan portofolio sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan menayangkan salah satu topik pada proses pembelajaran mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis dan komprehensif tentang komunikasi dan advokasi kebijakan, meliputi proses, model, bentuk, dan teknik komunikasi, proses, model, bentuk, teknik aktor-aktor dalam advokasi kebijakan, serta mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah ini sebagai bekal melakukan analisis kritis terhadap isu-isu strategis dalam advokasi kebijakan. Model pembelajaran berbasis blended learning, yaitu kuliah online dan kuliah tatap muka. Materi perkuliahan tersaji dalam Bismart yang merupakan learning management system milik Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL dari total yang dimiliki departemen berjumlah 10. CPL tersebut adalah CPL nomor 4, yaitu memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi dalam menyampaikan gagasan administrasi publik kepada masyarakat secara inklusif. Kemudian CPL 6 yaitu mampu mengaplikasikan sistem evaluasi program atau kebijakan sektor publik dan menyusun policy brief beserta rekomendasi kebijakannya secara objektif dan profesional. Selanjutnya, CPL 9 yaitu mampu mengorganisasikan aktivitas pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan publik secara akuntabel dan responsif terhadap karakteristik lokal dengan keterampilan manajerial yang baik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, proses, dan model komunikasi kebijakan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, bentuk, aktor, dan strategi dalam advokasi kebijakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkaitkan kegiatan advokasi kebijakan dengan strategi komunikasi yang lebih lanjut diwujudkan dalam bentuk policy brief. Metode yang dilakukan dalam perkuliahan ini diantaranya adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, kerja lapangan, tugas mandiri, studi kasus, proyek, kelompok, dan praktik advokasi yang salah satunya memanfaatkan media sosial. Materi yang diberikan pada mahasiswa secara garis besar adalah komunikasi kebijakan yang terdiri dari konsep dasar, proses, model, dan media. Kemudian advokasi kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan konsep dasar, bentuk, aktor, strategi, monitoring, dan evaluasi dalam advokasi kebijakan. Selanjutnya, isu-isu strategis dalam advokasi kebijakan. Adapun cara dan teknik penilaian dilihat dari keaktifan mahasiswa, kuis yang dilakukan di kelas maupun secara daring. Selanjutnya adalah tugas baik individu maupun kelompok, termasuk pada penugasan studi kasus atau proyek. Selanjutnya, penilaian dilakukan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut penjelasan dari saya terkait dengan video. Selamat menonton video pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, teman-teman di sini sudah makan? Sudah ada yang belum ya, gitu. Mungkin kalau kita makan, kita sendirian, kita udah punya, akan ke lokasi ini gitu. Tapi kalau misalnya bareng-bareng, itu kan banyak sekali. Ada yang pingin ke lokasi mana? Restoran A, food court mungkin ya. Kalau nggak restoran B, restoran C dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian ada proses untuk saling mempengaruhi, gitu ya. Terus kemudian ini sama juga ketika ada yang sudah memikirkan, oke, kita akan ke food court nih. Cuman kita mau merubah, jangan deh ke restoran B saja. Itu kita perlu memberikan data yang valid. Misalnya, rating di sana kurang bagus, cuma 3 gitu. Atau kemudian yang di sini ratingnya 4,5 dan lain sebagainya. Itu ada yang data kuat seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita juga lakukan di mata kuliah kita untuk mengadvokasi suatu kebijakan. Oke, masih ada yang ingat tentang pengertian dari advokasi kebijakan? Mungkin ada yang tahu? Iya, silahkan. Ya, saya mau izin menjawab, Bu. Jadi sependek pengetahuan saya, advokasi kebijakan itu merupakan upaya untuk mempengaruhi suatu kebijakan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi ada upaya untuk kita mempengaruhi suatu kebijakan. Tapi sebelumnya kita harus tahu siapa sih orang yang akan kita pengaruhi, target kita, sasaran kita. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, materi hari ini adalah tentang aktor-aktor dalam advokasi kebijakan. CPMK yang akan kita capai yaitu adalah supaya mahasiswa itu mengetahui aktor dan pengaruhnya dalam advokasi kebijakan itu sendiri. Kemudian mungkin ini teman-teman tadi sudah menyebutkan apa itu pengertian dari advokasi kebijakan, kemudian tujuannya sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Kemudian juga hari ini kita akan berfokus pada penjelasan terkait dengan aktor-aktor dalam advokasi kebijakan itu sendiri. Kemudian untuk klasifikasi, secara sederhananya kita bisa membagi dia ke dalam 2 klasifikasi, yang pro dan kontra, atau mungkin yang mendukung suatu kebijakan atau menolak suatu kebijakan. Tapi kita bisa juga membagi dia ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama itu adalah target. Nah, target ini itu adalah seseorang yang dia itu punya kekuatan untuk membuat suatu keputusan atau membuat suatu kebijakan. Contohnya kepala negara, kepala daerah yang tadi seperti presiden atau mungkin bupati, wali kota dan lain sebagainya. Dia yang punya kuasa untuk itu. Kemudian ada juga sekutu. Nah, sekutu ini dia itu punya argumentasi atau pandangan yang lebih sesuai atau pro terhadap suatu advokasi yang akan kita lakukan, gitu ya. Bisa jadi dia NGO, gitu ya. Kemudian ada juga lawan. Nah, lawan ini adalah seseorang yang punya argumentasi keterbalikannya dari kita, atau kita bisa bilang itu kontra. Misalnya ini dari anggota partai atau mungkin dari anggota DPR. Kemudian yang keempat itu adalah konstituen. Nah, konstituen ini dia kurang lebih adalah orang yang butuh bantuan kita untuk melakukan advokasi. Karena bisa jadi orang-orang seperti ini dia tidak punya kekuatan untuk mengadvokasi, suaranya kurang didengar seperti itu. Contohnya seperti kaum buruh atau masyarakat marginal lainnya. Saya akan ke slide berikutnya. Nah, terkait dengan sasaran dan target kita, ya, atau kita bisa sebut dia pembuat kebijakan, ya, itu nantinya yang akan kita tuju untuk advokasi dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Nah, ada juga target ini kita bagi lagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah target sasaran primer, itu khususnya yang
tadi kita tahu, misalnya dia kemudian orang atau kelompok yang membuat suatu kebijakan, baik itu presiden, kemudian kepala negara, atau kemudian kepala daerah seperti bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga target sasaran sekunder, itu kurang lebih siapa yang bisa memobilisasi target pertama kita. Gitu. Mungkin dia punya kekuatan untuk menekan atau mempressure kelompok pertama, gitu ya. Contohnya adalah partai politik yang dia itu punya kemampuan untuk mengubah kepala daerah tadi. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah target sasaran tersier atau masyarakat umum. Jadi kita memobilisasi secara luas supaya semua juga punya argumen yang sama dengan kita. Itu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan advokasi dengan bagus gitu. Salah satu kuncinya adalah kita punya bukti atau evidence yang kuat. Jadi kita berbasis dari bukti evidence base ya. Nah, setelah kita punya bukti yang kuat, entah itu dari data, kemudian dari penelitian yang terdahulu atau pengalaman dan lain sebagainya, kita bisa merubah baik itu contohnya aturan perundang-undangan atau kebijakan, putusan peradilan, keputusan presiden, platform partai politik, contohnya terkait dengan ideologi dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya, supaya teman-teman bisa lebih memahami, begitu ya. Kita akan mencoba pengalaman langsung, itu dengan membuat satu simulasi pro dan kontra. Nah, ada aturan simulasi. Yang pertama itu nanti teman-teman akan dibagi dari 3 kelompok. Jadi nanti ada yang jadi pemerintah, kemudian ada yang masyarakat pro dan masyarakat kontra. Mungkin saya ingin tahu di sini ada yang mau jadi pemerintah? Ada 2. Silahkan. Ya, terima kasih. Ada Inaya dan Haliza. Dari pemerintah ini nanti akan ada pemantik ya, dia sebagai ketua acara. Mungkin siapa yang mau ketua acara dan satunya notulen ya. Baik, yang dari Inaya nanti pimpinan acara, kemudian nanti dari Haliza sebagai notulen. Jadi ini kita akan membuat simulasi seperti public hearing. Otomatis kalau ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, masyarakat akan kita bagi 2, ada yang pro dan kontra. Mungkin dari sebelah sini mau pro atau kontra? Kontra. Berarti yang di sini pro. Oke, baik. Setelah kita bagi ini nanti teman-teman bisa berdiskusi terlebih dahulu ya terkait dengan isu. Ada yang pertama terkait dengan isu kenaikan bahan bakar minyak BBM. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan isu penggunaan AI dalam dunia akademik. Jadi nanti tolong teman-teman cari data sebanyak-banyaknya. Kemudian juga nanti di akhir sesi teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya atau argumennya. Jadi kita saling melihat dari 2 sudut pandang. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan. Datanya sudah ditemukan? Ada kesulitan? Tidak ada. Selamat berdiskusi. Silahkan dilanjutkan. Baik teman-teman, saat ini diskusinya cukup. Kita sekarang bisa berlanjut ke pemaparan hasil diskusi. Silahkan kepada Inaya dan Haliza untuk menempatkan diri. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Titis atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di acara hari ini. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya, hari ini agenda kita terkait public hearing. Dan ini kita akan membicarakan terkait fenomena yang belakangan ini mulai hangat dibicarakan. Yang pertama terkait dengan kenaikan isu BBM yang mulai hari ini disahkan. Contohnya dengan harga Pertamax yang naik dari 12.800 ke 13.250. Dan selain itu juga ada kasus lain yang pasti sangat dekat dengan Bapak Ibu, itu terkait dengan penggunaan AI atau ChatGPT seperti itu. Penggunaan ini sangat mendominasi setiap lini kehidupan. Dominasi ini dapat kita temui di berbagai bidang, salah satunya bidang akademik. Dan itu cukup mendominasi, bahkan akan direncanakan sebanyak
68% dalam 3 tahun ke depan. Untuk itu, di sini kami terbuka untuk mendengarkan aspirasi Bapak Ibu baik kontra maupun pro terkait dengan kedua kasus tersebut. Mungkin langsung saja bisa dimulai dan saya akan mendengarkan dan kami akan menampung juga aspirasi Bapak Ibu terkait dengan kasus yang pertama, yakni kenaikan BBM. Mungkin dari tim kontra? Saya. Baik, silahkan. Jadi yang pertama adalah dampak dari kenaikan harga BBM itu sangatlah signifikan, terutama pada bahan bakar solar. Pengiriman barang di Indonesia, terutama Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, itu menggunakan bahan bakar solar seperti kapal, lalu ada truk, ada bis, bahkan kereta pun menggunakan solar semua. Oleh karena itu, dengan menaikkan harga solar, berarti harga barang di Indonesia, bahkan di luar Pulau Jawa pun akan naik secara signifikan. Maka dari itu, kenaikan harga BBM sangatlah berdampak pada ekonomi di Indonesia. Begitu saja, terima kasih. Baik, setelah kami mendengarkan aspirasi dari tim kontra, bagaimana pendapat Bapak Ibu yang dari tim pro nih, terkait dengan kenaikan BBM? Mungkin langsung saja. Baik, saya dari tim pro di sini mau menyampaikan beberapa argumen kenapa kenaikan BBM ini kita dukung. Yang pertama itu karena dengan adanya kenaikan BBM ini itu juga dapat mengurangi beban subsidi pada APBN, yang mana dari data yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan itu pada tahun 2022 subsidi dan kompensasi energi itu bahkan mencapai 503 triliun rupiah, dan itu bukan angka yang kecil kan. Nah, kemudian ditemukan juga kasus bahwa penggunaan bahan bakar yang subsidi, terutama pertalite dan solar, itu tidak sesuai pada tujuan yang diharapkan, dimana harusnya itu kan untuk kelompok miskin atau kelompok yang kurang mampu. Dan ini dari Kementerian Keuangan ditemukan bahkan lebih dari 80% pengguna pertalite dan solar itu dari kalangan yang mampu. Nah, padahal harusnya tidak seperti itu. Dan yang terakhir, dengan adanya kenaikan BBM ini juga berpengaruh pada tujuan global, yaitu untuk pengurangan konsumsi BBM dan efisiensi energi. Nah, itu kan juga berdampak pada lingkungan kita yang setiap hari semakin panas kan. Nah, dengan adanya kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan juga dapat memperbaiki lingkungan kita selama ini. Oke, itu tadi kita sudah mendengarkan aspirasi dari Bapak Ibu terkait dengan kenaikan BBM baik dari tim kontra maupun tim pro. Kita langsung saja ke kasus yang kedua, yakni dominasi AI, salah satunya pada bidang akademik. Mungkin dari Bapak Ibu bagaimana pandangannya terkait hal itu dari tim kontra terlebih dahulu? Silakan. Baik, saya dari tim kontra tidak setuju dengan adanya penggunaan AI terutama di bidang pendidikan. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Digital tahun 2022 bahwa ada 86% siswa di Indonesia ini sudah melakukan adanya ketergantungan terhadap AI, dengan 54%-nya menggunakan AI hampir setiap hari. Kemudian dari segi pola pikir, tentunya AI akan mempengaruhi siswa dalam berpikir kritis, terutama dari segi pragmatisme siswa itu sendiri. Terima kasih. Oke, itu tadi aspirasi dari tim kontra nih. Bagaimana sih dari tim pro untuk menanggapi hal itu? Oke, silakan. Oke, saya dari tim pro terhadap AI. Kalau menurut yang sudah saya cari dari UNESCO sendiri pada tahun 2023 itu 80% justru AI ini membantu untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa maupun siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya tekankan di sini adalah dapat membantu pelajar dalam hal efisiensi waktu dan kemudian pengerjaan tugas. Misalnya aja sebagai mahasiswa, AI itu bisa juga jadi kayak dosen gitu, yang bisa diakses selama 24 jam. Jadi ketika kita bingung, kesulitan dalam memahami suatu materi, bisa mengakses AI begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas aspirasinya baik kontra maupun pro terkait dengan dua kasus yang sudah didiskusikan. Selanjutnya akan ada penyampaian kesimpulan terkait dengan public hearing yang sudah kami lakukan. Silakan kepada Notulen. Oke, jadi dari hasil diskusi yang kita lakukan sekarang ini menghasilkan ada argumen pro dan kontra yang mencerminkan dampak multidimensional dari kedua isu tersebut. Baik kenaikan BBM maupun adopsi AI memerlukan pendekatan yang seimbang dan hati-hati. Kenaikan BBM harus disertai dengan
penyesuaian harga barang, regulasi penggunaan bahan bakar subsidi yang sesuai sasaran, dan tetap mendukung tujuan global untuk keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, integrasi AI dalam dunia akademik harus dibarengi dengan regulasi agar tidak menimbulkan ketergantungan bagi pelajar dan penyesuaian agar tetap dapat mendukung efisiensi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, dari simulasi yang sudah kita lakukan ini, kita tadi bisa tahu ya bahwa ketika kita ingin mengubah suatu kebijakan, kita perlu data yang kuat dan terkini, gitu ya, dari sumber yang valid juga. Selanjutnya, terkait dengan materi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin terkait kebijakan advokasi sendiri, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengadvokasi kaitannya dengan keresahan yang mungkin ada di masyarakat sekitar, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sangat banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan advokasi. Baik itu nanti ada cara melalui sosial media atau mungkin dengan tatap muka langsung gitu. Kalau tatap muka langsung kita bisa melakukan semacam lobbying, kemudian juga ada negosiasi dan lain sebagainya. Untuk detailnya kita akan mempelajari ini di pertemuan selanjutnya. Baik, teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan seperti biasa di Bismart. Saya akan tunjukkan Bismart kita. Nah, di sini karena di sini pertemuan ke-7, jadi teman-teman cari di pertemuan ke-7. Ini 4, 6 dan 7 di bagian sini. Nanti di bagian paling bawah ada tempat untuk mengumpulkan tugas kelompok aktor dalam advokasi kebijakan. Jangan lupa ya teman-teman dituliskan semua nama anggotanya, jangan sampai terlewat. Baik, silakan bisa diakses tokennya. Baik, sudah semua? Sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian sampai ketemu juga untuk di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.